Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, renungan firman Tuhan untuk umat-umat Tuhan yang saya gembalakan di dua jemaat, Jemaat Hertasning dan Jemaat Sungu Minasa. Renungan untuk menutup tahun 2020 dan membuka tahun yang baru, 2021. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami akan mau belajar firman Tuhan yang dapat menguatkan iman kami untuk meninggalkan tahun 2020, tahun yang penuh berkat. Namun, tahun 2021 kami percaya dan berharap kami akan pergi ke tahun 2021 dengan berkat yang berkelimpahan yang Tuhan sediakan. Urapi kami, umat-umat Tuhan, melalui Roh Kudus Tuhan, sehingga firman Tuhan ini dapat memberikan kepada kami kekuatan iman untuk tetap setia kepada Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Inilah doa harapan kami dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sudah tentu kita memiliki banyak kenangan di tahun 2020 yang kita lalui bersama. Tetapi dengan kekuatan pengharapan yang Tuhan Yesus berikan di dalam firman-Nya, saudara dan saya akan memiliki berkat yang penuh, berkat yang terindah yang Tuhan sediakan di tahun 2021. Untuk itu saudara sekalian, saya ingin membawa firman Tuhan dengan judul Saya akan pergi, I will go, tahun 2021. Tema gereja sedunia ini memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya kita akan segera pergi ke dunia baru. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 21, seluruhnya berbicara tentang dunia baru, Yerusalem baru. Saudara-saudara sekalian, itulah tujuan daripada gereja, untuk pergi ke dunia yang baru, dunia Yerusalem baru, di mana Tuhan hadir di sana, membawa umat-umatnya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah tujuan dan cita-cita kita yang paling besar. Ketika kita memasuki tahun 2021, kita berharap kita akan pergi ke surga. Saudara-saudara sekalian, Wahyu pasal 21 ayat 21. Kita selalu memakai kata 21. Wahyu pasal 21 ayat 21. Firman Tuhan katakan, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Inilah bunyi ayat kata-kata yang tertulis dalam Wahyu 21 ayat 21. Memberitahukan kepada kita bahwa ada kota yang terbuat dari emas murni, bagaikan kaca bening. Dan kota-kota yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 21 ini adalah tempat tinggal Tuhan. Dan itulah cita-cita kita umat-umat pengharapan untuk pergi ke sana. I will go to the city of God. Kita akan pergi ke kota Tuhan yang kudus itu. Saudara-saudara sekalian, Wahyu pasal 21 kiranya menjadi bacaan saudara di awal tahun 2021 ini. Wahyu pasal 21 saudara baca, saudara dalami, dan memberikan kekuatan pengharapan untuk pergi ke kota Allah yang maha kudus itu. Saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan yang saya gembalakan di Jemaat Hertasning dan Jemaat Sungu Minasa, maukah saudara rindu pergi ke kota Allah, kota yang penuh kedamaian, sukacita dan kebahagiaan? Untuk pergi ke sana, seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 21 tadi, maka kita harus melakukan 3 kewajiban. 3 kewajiban supaya kita hidup dengan Tuhan di dalam kota kemuliaan yang kudus itu. Maka di tahun 2021, saudara dan saya harus melakukan 3 kewajiban. Kewajiban itu saya ambil dari firman Tuhan. Kewajiban yang pertama, yaitu yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 21.
Ingat kata 21. Angka 21. Amsal 21 ayat 21. Firman Tuhan katakan, siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Saudara lihat Amsal pasal 21 ayat 21 memberitahukan kepada kita kewajiban agar kita pergi ke sorga, pergi ke kota Allah, hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Maka saudara dan saya sebagai umat Tuhan berkewajiban di tahun 2021 nanti, yaitu berusaha hidup dalam kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 21 tadi. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan. Jadikan tahun 2021 nanti tahun yang kita jalani, tahun di mana kita hidup dalam kebenaran, bukan hidup dalam dosa, bukan mengejar kesalahan, bukan mencari-cari dosa, bukan menghidupkan kehidupan di dalam dosa, tetapi menghidupkan satu kehidupan, yaitu hidup dalam kebenaran. Di dalam Alkitab, siapa kebenaran itu? Alkitab katakan Yesus adalah kebenaran itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup, kata Tuhan Yesus. Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi tahun 2021 nanti, jadikan tahun 2021 itu menjadi tahun di mana kita berusaha hidup dalam kebenaran. Caranya menghidupkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Belajari Alkitab, berdoa dengan tekun dan mempelajari firman Tuhan. Itulah cara untuk mengejar kebenaran. Seperti yang tertulis dalam Amsal 21 ayat 21. Itulah kewajiban yang pertama agar kita pergi hidup dengan Allah di kotanya yang maha kudus itu. Lalu yang kedua, kewajiban yang kedua untuk pergi hidup dengan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 21 tadi. Maka kewajiban yang kedua, umat Tuhan berkewajiban untuk berusaha hidup dalam iman yang kokoh. Tuhan Yesus memberikan penjelasan di dalam Matius 21 ayat 21. Sengaja bagi saya untuk mengambil angka 21. Sekarang Matius 21 ayat 21. Firman Tuhan katakan, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Saudara-saudara sekalian, ini memberitahukan kepada kita bahwa umat Tuhan, saudara dan saya, harus berusaha hidup dalam iman yang kokoh di tahun 2021. Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang tidak bimbang, iman yang tidak ragu. Tahun 21 jadikan sebagai tahun 2021 sebagai tahun berusaha hidup dalam iman yang kokoh, yang tidak ragu, tidak bimbang. Saudara-saudara sekalian, itulah cara yang kedua atau kewajiban yang kedua. Agar kita pergi ke kota Allah yang maha kudus yang digambarkan di dalam Wahyu pasal 21 tadi. Lalu kewajiban yang ketiga. Agar kita pergi ke kota kudus yang digambarkan dalam Wahyu pasal 21 tadi. Maka kewajiban yang ketiga ada pada buku Kisah Para Rasul 20 ayat 21. Ingat kata 2021 artinya 2021. Tahun 2021 seperti yang tertulis dalam Kisah pasal 20 ayat 21. Firman Tuhan katakan, Aku senantiasa bersaksi kepada orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Ayat ini memberikan kepada kita arti bahwa sesungguhnya umat Tuhan harus berusaha hidup bersaksi tentang Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, ini yang kita harus buat di tahun 2021. Berusaha hidup bersaksi, membawa kabar baik tentang Yesus kepada dunia ini.
kabar baik tentang kasih Yesus, pengorbanan Yesus, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dan kedatangan Yesus yang segera akan datang membawa kita pulang ke rumah yang Ia sudah sediakan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, sebagai kesimpulan, renungan firman Tuhan untuk meninggalkan tahun 2020, tahun yang penuh kenangan, karena virus corona yang sudah terjadi dan sedang terjadi, dan tahun pengharapan, tahun I will go, kita akan pergi, yaitu pergi ke kota Allah. Kita punya pengharapan yang kuat untuk pergi hidup dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita berharap tahun 2021, tahun pengharapan, tahun di mana kita pergi dengan melakukan 3 kewajiban agar kita masuk ke dalam kota Allah yang kudus. Yaitu kesimpulannya, ada 3 kewajiban saya dan saudara pergi dengan hidup dengan Tuhan. Saya dan saudara pergi untuk hidup dengan Tuhan di dunia baru, di kota kemuliaan yang maha kudus itu. Seperti yang tertulis dalam Wahyu 21. Dan saudara boleh baca itu di rumah. Wahyu 21 ayat 21. Ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara. Dan jalan-jalan kota itu terbuat dari emas murni bagaikan kaca bening. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, 3 kewajiban agar kita pergi hidup dengan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam dunia baru nanti, di Yerusalem baru, kota kemuliaan yang kudus itu. Maka di tahun 2021 ini kita harus melakukan 3 kewajiban. Kewajiban yang pertama, Amsal 21 ayat 21, tahun 2021, tahun berusaha hidup dalam kebenaran. Tahun 2021, Matius 21 ayat 21, tahun 2021 adalah tahun berusaha hidup dalam iman yang kokoh. Dan yang ketiga, kewajiban yang ketiga, Kisah Para Rasul 20 ayat 21, tahun 2021 berusaha hidup bersaksi, membawa kabar baik tentang Tuhan Yesus Kristus kepada dunia ini. Tuhan akan memberkati kita, menyertai kita, sehingga kita masuk ke dalam kota Allah yang maha kudus itu. Mari saya tutup dengan berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih banyak Bapa untuk jaminan hidup kami akan pergi di tahun 2021. Kami memiliki pengharapan untuk pergi hidup dengan Tuhan di kota Tuhan yang maha kudus dalam kerajaan surga, hidup kekal di dunia baru untuk selama-lamanya. Kiranya janji-janji dalam firman Tuhan ini terus menghibur kami, menguatkan iman kami. Sanggupkan kami Bapa untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang Tuhan kehendaki. Yaitu kami mau Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus, kami mau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau berusaha hidup dalam iman yang kuat. Dan kami berusaha untuk bersaksi, membagikan kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus. Urapi kami selalu, dan kiranya tahun 2021 itu menjadi tahun pengharapan. Tahun di mana kami akan pergi, menyiapkan diri kami dan orang lain untuk pergi ke dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan untuk pengalaman rohani sepanjang tahun 2020. Kami boleh meninggalkan tahun 2020 dengan penuh kenangan, penuh berkat yang berasal dari Tuhan. Dan kami berharap tahun 2021 nanti adalah tahun pengharapan, tahun perlindungan, tahun di mana kami bersedia untuk pergi ke dalam kerajaan surga. Tuhan kiranya memberkati kami dengan kasih yang abadi. Inilah doa dan harapan kami Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Haleluya. Amin. Salam. Maranatha. Selamat tahun baru 2021. Tuhan memberkati.